Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Kata Anies, tak mungkin ada persatuan dalam ketimpangan. Capres nomor urut 01, Anies Rashid Baswedan, berbicara tentang keadilan. Menurutnya, persatuan dan perdamaian harus terlebih dahulu didasari adanya keadilan. Hal itu diungkapkan Anies usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Jumat, 8/3. Saya sering garis bawahi jangan berbicara tentang perdamaian dan persatuan bila tidak ada keadilan, karena tidak mungkin kita bisa menghadirkan persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidakadilan. Kalau ada yang bisa menunjukkan, saya pengin lihat, kata Anies dalam sambutannya. Anies menjelaskan, persamaan umat yang semakin kuat pada bulan Ramadan menjadi tugas bersama. Tapi kapanpun, saya ingin menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah di ujung kita bisa mencapai derajat muttaqin, insyaallah, ucapnya. Anies juga menyampaikan rasa syukur karena bangsa Indonesia telah menjalani proses politik yang menurutnya tidak sederhana. Hari ini adalah hari-hari kita menuntaskan, insyaallah semuanya bisa tuntas dengan baik, dan akhirnya bisa membawa perasaan keadilan. Dari keadilan itu bisa hadir persatuan, tandas dia. Kabar yang kedua, beri selamat, Presiden Palestina sebut Prabowo, Presiden terpilih. Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi ucapan selamat kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini unggul di Pilpres 2024 berdasarkan hasil real count sementara. Mahmoud bahkan menyebut Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Ucapan tersebut Mahmoud sampaikan melalui surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Palestina di Jakarta pada tanggal 25 Februari tahun 2024. Prabowo lantas mengunggah foto surat tersebut ke akun resmi Twitternya. Sebuah kehormatan bagi saya menerima ucapan selamat atas hasil sementara pemilu dari Presiden Negara Palestina, Yang Mulia Mahmoud Abbas, ujar Prabowo, seperti dikutip Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Masyarakat Indonesia selalu bersama Palestina dalam masa tersulitnya dan akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kedamaian dan kemerdekaan sepenuhnya, sambungnya. Melalui surat tersebut, Mahmoud mengucapkan selamat kepada Prabowo selaku presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Mahmoud turut mendoakan Prabowo agar selalu sukses ke depannya. Kami dengan senang hati menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Yang Mulia atas kesuksesan meraih kepercayaan saudara-saudara se-Indonesia dan pemenangan pemilu presiden, tulis Mahmoud. Kami berdoa kepada Allah SWT atas kesuksesan dan kesejahteraan Anda dalam menunaikan tugas mulia yang dipercayakan kepada Anda, dan untuk mencapai cita-cita dan tujuan umat Anda, lanjutnya. Sementara itu, Mahmoud menyebut Indonesia dan Palestina terikat oleh hubungan persaudaraan historis yang kuat. Dia mengatakan, Palestina berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia demi menuju pengembangan lebih lanjut dan meningkatkan jalur kerjasama dan koordinasi, sehingga membuka peluang baru. Mahmoud pun mengungkapkan bahwa pemerintah Palestina sangat menghargai dukungan Indonesia yang teguh terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya. Terimalah harapan terhangat kami untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda serta untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi Indonesia dan masyarakat besarnya, imbuh Mahmoud. Kabar yang ketiga, Anies Baswedan sebut isu dirinya maju Pilgub DKI pengalihan isu Pilpres. Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menepis wacana dia akan maju lagi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Itu isu untuk mengalihkan Pilpres, seakan-akan Pilpres sudah selesai, katanya saat ditemui usai salat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyampaikan celetukan soal Anies ada kemungkinan maju kembali sebagai calon gubernur di Pilkada 2024. Enggak tahu, Anies kali maju lagi, ucap Sahroni ketika ditanyakan apakah dirinya atau Anies yang akan maju sebagai cagup di PN Jakarta Pusat, Selasa. Sahroni sendiri enggan berandai-andai terkait nama cagup DKI yang akan diusung Nasdem. Menurutnya, pemilihan gubernur wakil gubernur Jakarta masih lama yakni November mendatang.
Sejumlah pengamat politik juga menilai Anies memiliki peluang besar untuk kembali diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan Anies berkemungkinan besar diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, PKS, seperti yang dilakukan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena Anies juga PKS kecipratan elektoral tinggi di Jakarta, kata dia saat dihubungi Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Menurut Ujang, kembalinya Anies ke Palagan Pilkada Jakarta menjadikan kontestasi elektoral daerah ini menjadi lebih ketat. Apalagi jika Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil bersungguh mencalonkan diri. Ini justru yang menjadikan Pilkada Jakarta sangat menarik, ujar Ujang. Dihubungi terpisah, peneliti senior Populis Center Usep Saepul Ahyar mengatakan selain memberikan efek elektoral yang besar, upaya mengusung Anies oleh PKS menjadikan PKS semakin solid dengan basis konstituennya di Jakarta. Karena antara Anies dan PKS, saya lihat kental akan nuansa politik Islam, kata dia. Namun, jalan untuk mengusung Anies tidak akan dilalui mudah oleh PKS, mengingat kemungkinan partai lain melirik mantan gubernur DKI Jakarta itu. Bisa saja Nasdem kembali mengusung atau Anies memilih untuk tidak ikut dalam pilkada, ujarnya. Ketika ditemui pada Jumat, Anies mengatakan dia sibuk bertemu dengan tim hingga menyapa warga menjelang pengumuman resmi Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum. Ex-Menteri Kebudayaan ini menyebut banyak hal yang perlu menjadi perhatiannya saat ini terkait keberlangsungan Pilpres 2024. Banyak pertemuan, bahkan pertemuan dengan tim hukum itu rutin. Kemarin ada pertemuan kemudian, hari ini juga ada pertemuan, kata Anies. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan kegiatan itu merupakan persiapan tim kampanyenya dalam Pilpres 2024, untuk meninjau ulang soal temuan di lapangan. Dalam agendanya hari ini, Anies turut menyapa warga usai salat berjamaah. Dia tidak menjadi imam salat Jumat. Namun, mantan Menteri Kebudayaan ini menyampaikan pesan singkat kepada jemaah yang masih berada di area dalam masjid. Kabar yang keempat, kata Yusuf Kala, hak angket bisa jadi ajang Prabowo dan Gibran menang terhormat tanpa tuduhan curang. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, JK, mendorong DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, Pileg dan Pilpres. Ia menilai, penyelidikan di ranah politik DPR RI itu sebenarnya baik untuk 3 pasang calon presiden dan wakil presiden, termasuk Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hak angket, kata dia, bisa jadi ajang untuk mengklarifikasi berbagai pertanyaan publik yang menggema. Justru ini semuanya untuk mengklarifikasi. Jadi menurut saya hak angket itu baik untuk ketiganya, kata JK dalam program acara Rosi di Kompas TV, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Menurutnya, hak angket yang digulirkan di DPR juga bisa jadi ajang pembuktian bagi paslon Prabowo Gibran atas tuduhan yang selama ini ditujukan kepada mereka.